Yang terparah adalah Desember 2021. Itu gue sama temen-temen gue ya, cowok-cowok itulah gitu. Tiba-tiba ban gue pecah, 2 jatuh, dan itu bonggol tangan kanan gue tuh benar-benar pecah 4. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gua jujur gugup banget sih sama episode kali ini. Sumpah, karena baru kali ini bintang tamu yang nyuruh gua dress code-nya ya. Baru kali ini host diatur bintang tamu. Settingannya seperti apa yang ngatur bintang tamu, ya kan? Bintang tamu mau datang jam berapa terserah Umi, bisa jam berapa gitu kan. Anyway, welcome to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama gue Yano, host kalian. Sumpah Mi, ini just terakhir gue pakai waktu gue masih kerja di kantor. Emang udah nggak kerja? Hah? Emang udah nggak kerja? Masih. Iya, Kalau iya. sekarang statusnya pengangguran produktif. Oke. Biar kata nganggur-nganggur tapi kita produktif, menghasilkan. Lumayan Ya kan ada yang nemenin gue lari sekarang. Bersama gue Yano sebagai host kalian, dan bintang tamu gue adalah satu-satunya triatlet yang waktu mau ikut race Ironman kemarin di Vietnam dilepas oleh ada seremonial pelepasan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga terbaru Pak Dito, satu-satunya. Ada Dr. Nia Amira. Astaga. Kalau lu pernah lihat podcast gue, waktu itu gue ngobrol sama Odekta waktu itu, ya, gue akan bilang ternyata rekreasional entusias itu pelatihnya lebih dari 1, bisa jadi 2, 3. Sebenarnya kalau lu mau tahu benchmarknya siapa, ini. Karena saya tidak mengerti apa-apa, jadi saya membutuhkan orang yang paham. Itu sih intinya. Jadi berapa pelatih? Jadi saya tuh punya coach triathlon, coach renang, coach strength dan lari saya. Maafkan ya. Tapi ya karena supaya saya nggak cedera, supaya saya bisa mencapai tujuan saya, jadi saya memerlukan mereka. Pakai saya, gue aja Oh, udah gue. nggak Oke apa-apa. ya. Gini, Kebiasaan di rumah sakit. Jadi harus formal. nggak, cuman gini sih. Ini dipanggilnya Umi karena memang ini adalah ibu kita semua. Bukan ibu kita Kartini, bukan. Gak usah lah. Nggak usah dipanggil ya. Oke. Terlalu tua. Oh, jadi dipanggilnya apa? Kakak Mia. Kakak Mia. Gue harus berpalsu-palsu di sini gitu. Emang waktu itu ini masalah Ironman waktu itu deh, Kak Mia. Lu akhirnya mau ikutan Ironman tuh gimana waktu itu ke Vietnam berangkat? Ya sebenarnya dari 2020 malah sebelum pandemi kan udah mulai aktif olahraga, dan waktu itu pokoknya tertariknya tuh sama triathlon. Dari awal udah triathlon, jadi gue tidak suka lari sama sekali ya. Jadi memang senengnya triathlon terus, karena awalnya dari kecil tuh gue memang senengnya berenang. Dari kecil tuh berenang. Gini-gini dulu mantan atlet renang di kampung ya. Jadi dulu dari SMA tuh sering ikut dari sekolah lah, sering ikut tanding-tanding gitu, tanding-tanding renang. Jadi memang Ini fun fact belum diungkap di belum mana. pernah kan? Eksklusif di Kan? Jadi dari sampai SMA tuh ikut tanding-tanding renang lah ya di sekolah gitu ya. Terus itu waktu SMA kan gue masih di Banda Aceh, terus pindah ke Jakarta kuliah, ya udah ada. Pada saat 2019 akhir itu udah mulai tahu-tahu triathlon, pas ngeliat triathlon kan, yang sprint itu kan renangnya 750, gue pikir ya 750 nih dikit banget ya, ini cemen gitu kan. Jadi gue ya berani aja ikut triathlon pada saat itu gitu kan. Gue bilang kalau sepeda cuma 20 kilo ya udah sepedaan aja, lari 5 kilo jalan juga bisa gitu kan, berpikir waktu itu gitu. Dan ternyata setelah gue kecemplung di bidang triathlon tuh bikin gue happy. Terus terang, walaupun isinya sebenarnya kayak menjerumus semua sih. Menjerumus semua. Jadi tiap hari, tiap ketemu teman-teman triathlon itu tiada hari tanpa ngomongin harus daftar race apa,
ya mau kemana itu aja. Jadi makanya sering banget tuh race kecemplung gitu ya. Tiba-tiba gue waktu itu pertama ikut mini triathlon dari Tribadis, terus sebulan kemudian yang waktu itu naik sepeda masih sering jatuh, gue udah ikut Palembang Triathlon. Yang waktu itu semua teman-teman nungguin gue di finish, takut gue kejungkel naik sepeda di jembatan Ampera. jadi semua orang tapi sengaja kalau lo kejungkel kan keren ya, jembatan Ampera. Iya, gitu. jembatan Ampera. Ya nggak juga sih, tapi ya daripada kejungkel. Iya, maksudnya kejungkelnya kan berkelas lah. Oh, berkelas ya. Tapi nggak jembatan pengen juga sih. Jangan sampai ya. Terus ya gitu, baru 1 bulan yang belum pakai sepatu cleat, sepatu sepeda itu, baru pakai Keds biasa, belum ngerti yang namanya pindah gear gigi untuk sepeda road bike. Jadi ya gue jalan aja gitu, ternyata gue jalan ini ternyata bisa dan finish waktu itu di triathlon. Di Palembang Triathlon itu 2020 sebelum pandemi banget. Ya udah, sejak itu rutin latihan sama teman-teman gue, teman-teman yang pertama kali dari Adam. Kita ada beberapa ya, itu belum pakai coach sebanyak itu kan dulu. Belum. Ya latihan sama teman-teman aja gitu ya. Okay. Terus setelah itu ya mulai latihan terus, ya diajak lah gue kemana-mana itu ya, naik sepeda sampai pernah ke Ambon lah, pokoknya anak olahraga banget lah gitu kan. Paling sporty. Sporty ya, sampai di rumah sakit orang bilang ngapain sih lo gitu-gitu, cuman ya udah gue happy dengan keadaan gini, ya gue jalanin aja gitu. Dan kenapa tuh sampai kemarin akhirnya memutuskan jadi peserta untuk mendaftarkan ke Vietnam ya, karena gue ngerasa pertama emang dijerumuskan udah dijerumusin aja udah ya, pasti dijerumuskan terus ya udah, begitu latihan kok gue happy gitu. Jadi latihan aja ya, konsekuensinya tentu gue harus capek, terus harus ya, yang orang bilang kenapa sih lu gaya banget banyak coach ya, karena gue nggak mampu, dan gue ngerasa gue latihan itu harus ada yang mengarahkan, karena gue butuh itu, dan gue orangnya pekerjaan gue udah capek gitu, jadi nggak mau mikir, jadi gue tinggal jalan kayak robot aja, hari ini harus apa, hari ini harus apa ya. Nanti kita bahas pekerjaannya, ada soalnya banyak fakta-fakta menarik soal pekerjaan beliau ya. Kalau udah pernah nongkrong sama beliau, ini banyak pekerjaan menarik. Bagaimana caranya beliau menenangkan orang lain ya kan, meskipun orang lain sudah cuman gini deh, begitu 70,3. Oke, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Ini yang ke Vietnam itu adalah triathlon jarak Ironman. Iya. Ironman-nya yang half ya. 70,3 itu jaraknya berapa aja tuh? Kak Mia. Ya renang 1,9. Gue harus membiasakan mulut gue nih. Renangnya 1,9 kilo di laut, terus open water swim, terus sepedanya 90 kilo, larinya 21. Gitu. Oke, berenang deh. Selama ini lu yang tahu bagaimana lu menjerumuskan. Anyway, gue juga pernah dijerumusin berenang di laut sama dia waktu di Belitung. Dan teriak-teriak, bikin malu. Gue nggak berani. Gue tuh kalau merenang, kalau kaki gue nggak napak aja gue udah takut. Ini open water, which kaki napak mesti nyelam dulu dikit, kepala gue udah nggak kelihatan pas gitu kan. Ya gue takut gitu loh. Tapi gimana caranya lo memberanikan diri untuk bisa berenang di open water gitu? Apa karena basic lo berenang dulu? Ya kalau menurut gue, karena gue mungkin pedenya karena gue udah bisa berenang, tapi kemarin di Vietnam itu ombaknya tuh bener-bener gila. Untuk udah mau sampai finish aja gue butuh waktu 10 menit untuk nyampe pinggir pantai dan bisa jalan. Itu 10 menit karena kita dihempas ombak, terus ditarik, dihempas lagi sampai kita disediakan tali untuk narik rame-rame supaya bisa sampai ke pinggir. Jadi benar-benar lawan arus gitu. Iya, jadi benar-benar. Jadi mungkin karena gue udah biasa renang dan udah berapa kali gue udah pernah ikut Ocean Man juga. Sombong ya. Jadi sebenarnya gue cuma menyediakan lapak untuk lo sombong aja. Iya. Karena intinya yang orang-orang ikut triathlon itu ya kan sebenarnya kalau yang sepeda kenceng banyak, yang lari kenceng banyak kan belum tentu semua bisa berenang kan. Sombong lagi kan, ya udah. Tapi ini fakta yang menarik loh. Waktu itu gue pernah ngobrol juga sama Pak Haji, Idir. Gue pernah ngobrol juga sama dia, katanya memang orang yang untuk triathlon itu bisa menguasai tiga-tiganya. Amin bener-bener in excellent perform tiga-tiga itu jarang. Iya. Benar. Iya. Ya sebenarnya triathlon itu kan lo nggak perlu misalnya berenang lo cepet banget atau lo sepeda bisa kenceng banget atau lo lari kenceng banget, tapi lo harus memanage endurance lo aja supaya lo bisa finish, karena belum tentu juga lo sepeda kenceng lari kenceng lo bisa untuk
menahan ego lo sehingga lo bisa spare waktu sekian banyak dan lo finish gitu. Jadi sebenarnya kalau triathlon itu yang dibutuhkan tuh apa selain endurance ya? Kalau menurut Kak kesabaran Nia, dan teknik. Dan bukan teknik ya. ini dari pengalaman lo deh. Ya, kesabaran sama satu lagi gimana lo membagi waktu itu sih. Jadi jangan lo push di satu tempat habis itu lo di lain tempat udah nggak bisa, udah lemes lah gitu. Jadi lo pintar-pintar lo aja gitu. Dan begitu lo ikut yang namanya triathlon, semua yang selama ini lo bangga lo jadi humble banget karena lo tahu dunia lo sama Tuhan tuh sangat dekat ya. Dan terus terang gue pernah ikut full marathon di Berlin. Iya. Gue pernah ikut full marathon dan gue ngerasa satu full marathon tuh nggak ada apa-apanya sama lo menjadi lo ikut IM walaupun yang half. Dan tapi gue lebih tapi gue terus terang maraton gak ada apa-apanya. Iya benar, nggak maksudnya. Dan gue untuk persiapannya gue lebih happy persiapan triathlon daripada maraton. Waktu maraton gue tuh cranky banget lah. Kenapa? Jadi mungkin bosen kali ya karena tiap hari harus lari gitu. Jadi unhappy lah gue. Tapi waktu triathlon padahal sehari tuh minimal 2,5 sampai 3 jam tiap pagi itu, dan tidak ada rest day. Kalau maraton kan masih ada rest day tuh ya, dan tidak ada rest day every day. Kalau rest day pun gue harus strength atau pilates segala macam itu. Tapi gue happy banget ya. Gue mungkin passion gue di sini gitu. Passion di triathlon, baik. Meskipun udah jatuh beberapa kali di sepeda pun tetap nggak kapok. Oh iya, gue udah pernah. Kemarin jatuh yang paling parah tuh. Iya, kalau jatuh sekarang yang dulu lutut mulus-mulus itu sekarang udah nggak ada deh, udah bocel-bocel. Tapi yang terparah adalah Desember 2021. Itu gue sama teman-teman gue ya, cowok-cowok itulah gitu. Tiba-tiba ban gue pecah, 2 jatuh, dan itu bonggol tangan kanan gue tuh benar-benar pecah 4. Aduh. Pecah 4. Waktu itu sama sekali apos-op pun susah menggerakkan tangan, tapi 3 dengan kengototan gue akhirnya berhasil karena everyday setelah operasi itu gue melakukan fisioterapi dan sekarang bisa berenang lagi dan semua. Dan tadinya temen gue yang mau operasi mengumpulkan tulang-tulang gue yang berserakan itu itu sempat manggil gini kan, namanya di dunia kedokteran kan jarang nih ya orang olahraga gitu ya, karena kita sibuk, kita capek semuanya lah ya. Sampai manggil gue, beberapa temen gue juga manggil gue, udah lah lo apa sih yang lo cari gitu lah, ya udah cukup lah kayak gitu gitu kan. Suruh berhenti lah maksud mereka, ya udah lo olahraga cantik kayak ibu-ibu yang lain gitu kan, disuruh senam, yoga, pilates gitu. Secara itu gue nggak, kalau pilates aja gue sekarang sama coach pilates gue di Cardio itu jadi iya ada coach pilates satu lagi. Itu aja gue, dia suruh gue ngapain gue sambil kayak tidur gitu, tapi dia bilang ya Allah, gue udah kasih program apa kok lo sampai tidur gitu, karena gue ngantuk. Jadi gitu lah. Gimana itu urusannya lagi pilates tidur? Ya karena menurut gue nggak bikin gue semangat ya. Tapi butuh ternyata dengan gue rutin strength dan pilates itu bener-bener yang bikin mempercepat recovery juga nggak? Mempercepat recovery sama gue tidak gampang cedera. Kayak waktu latihan pertama maraton gue tidak rutin strength. Itu sering selama program tuh sering cedera lah apa gitu, dan ternyata ngebantu banget. Dan coach triathlon gue Yohan yang bilang lo mesti pilates, lo mesti ini, mesti dia harus yang semuanya. Oke aja berarti. Apapun dikasih ini kalau apapun yang coach gue tuh orangnya patuh gitu ya. Mungkin karena biasa di kuliah di kedokteran ya, jadi patuh. Jadi apapun yang coach gue bilang gue kerjain semaksimal mungkin. Mungkin kalau disuruh tiba-tiba latihan pencaksilat juga pencaksilat. Oh mungkin bisa. Tiba-tiba nggak setengah patah ya. Oh bisa. Cuman waktu pas pada saat Ironman kemarin itu berenang ombak. Oke, gimana rute sepedanya gimana waktu itu? Rute sepedanya sih enak, cuman larinya memang berat di mana sih? Larinya ya karena udah siang, terus suhunya juga 4,2 waktu itu lagi heat wave kayaknya ya di. Oh iya, lebih panas daripada di sini berarti. Ya iyalah. Kalah Ciputat kan cuma 37. Nah, gue tuh. Iya, belum ada apa-apa itu Ciputat ya. Sempat sekrengki maraton sama waktu lari pas lagi Ironman. Biasanya kan kalau Ironman cuma 21. I know. Maksudnya kan itu leg terakhir biasanya kan orang udah pada sisa-sisa. Nggak masalah sih.
Gimana kalau misalkan waktu itu pas lagi lari di GBK waktu itu ketemu gue tiba-tiba capek gitu. Gue kan memang gitu orangnya, kalau ada orang yang bisa gue sampaikan kenapa enggak? Tapi kalau ketemu anjing lu puter balik waktu itu. Iya. Katanya Karena kalau gue ampun deh kalau anjing bisa gue marahin orang yang punya anjingnya. Hah? Enggak, waktu itu kayaknya yang kalau menurut cerita yang beredar lu sampai puter balik naik taksi terus batal latihannya. Oh iya itu. Gimana ceritanya itu? Jadi gue lagi di Bali deh kayaknya waktu itu ya. Yeah. Jadi gue lagi lari tiba-tiba ada anjing. Gue udah gak apa-apa kata temen gue. Oh tidak, pasti tidak. Gue bilang gitu kan. Gue langsung ada taksi, gue berhenti, gue kabur pulang. Gue balik ke hotel, gue tidak mau lari lagi. Terus lo bilang sama coach lo gimana? Ya nggak, maaf ya coach gitu aja. Kayaknya coach gue tuh udah mengerti gue semuanya. Oh. Ya, jadi ya sudah lama. Oke, berarti peranannya seorang coach buat seorang Kak Mia itu. Gue harus membiasakan mulut gue ngomong Kak Mia gitu. Peran coach terhadap gue itu sangat berarti ya. Kadang-kadang Okay. makanya gue tuh sangat berterima kasih lah sama coach-coach gue ya. Kalau gue sebut satu-satu nanti nggak selesai ini. Nggak selesai, bukan kegeeran. Durasi. Jadi lanjut. Ya yang ngajarin gue lari coach Falas, yang triathlon Johan dari tim swim lab itu Andre Caprina, Andre Eikal, nah itu sih semuanya ya. Udah cukup. Jadi mereka itu sangat membantu gue sampai segini dan mereka tuh gue rasa agak bener-bener harus urut dada sama gue yang banyak maunya tapi banyak ngeluhnya tapi dikerjain gitu. Terbukti sih. Iya. Saya pernah melihat tetap ngeluh, ujung-ujungnya gue nemenin juga. Gitu. Sebab gue ngerjain sih. Gini loh, Kak Mia. Aduh. Ya udah deh, gak apa-apa Umi aja buat lo. Gue seperti struggle gitu menyebut Kak Mia. Nah, gue tetap profesional Kak Mia. Tapi gini loh Kak. Waktu itu pada saat di Ironman itu kan lu juga harus bawa segala sesuatunya gitu. Istilahnya kalau gue selama ini hanya pernah ikut race cabur doang gitu kan. Lu 3. Yang lu persiapkan udah pasti lebih banyak dong gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman apa sih yang waktu itu lu bawa pada saat mau ikut triathlon gitu. Ya karena gue udah beberapa kali jadi gue biasa aja ya. Agak sombong ya. Ya. Walaupun sudah biasa tapi apa saja. Ini kan ceritanya kan si paling expert memberikan untuk yang baru-baru misalnya. Jadi kalau gue memastikan karena gue bukan orang kenceng, gue juga nggak bisa kenceng sih, disuruh kenceng juga gue males gitu. Bukan males sih, emang nggak bisa. Jadi gue pastikan foto gue banyak. Jadi pastikan tiap race trisut lo beda. Pastikan trisut lo beda. Okay. Dan kalau bisa trisutnya jangan warna yang sama kayak orang lain. Jadi lo gampang nyari fotonya. Karena tujuan gue tuh ikut race gini. Kenceng memang nggak bisa ya. Betul. Terus betul lagi gue. Iya, betul lagi gue. Yang gue cari gue bisa finish sesuai kemampuan gue. Gue bisa selesaikan apa yang gue mulai. Tanpa membebani fisik gue, karena gue gini, gue pulang harus selamat karena keluarga gue, anak gue nunggu gue. Ya, gue nggak mau lah ngotot-ngotot. Jadi makanya coach gue tuh pada kesel. Kadang-kadang gue tuh disuruh zonnya sampai 3 interval, gue sampai 4 lah gitu ya. Gue tetap aja di zone 3. Capek gitu. Jadi pada lu tuh bisa nge-push gitu. Capek males gitu. Jadi kadang-kadang mereka push dikit dong gitu ya. Gue mikir gitu. Memang salah sih sebenarnya, tapi gue mikir anak gue di rumah nungguin gue, bapak ibu gue nungguin gue, ya udahlah. Gue sesuai kemampuan gue dan karena gue dokter, gue tahu apa konsekuensinya, jadi ya udah. Inilah kemampuan gue, ya sudah gue. Itu kayak setiap coach kena skakmat kalau lo ngomong kayak gitu. Iya. Jadi mereka ya udah gitu kan. Terus ya udahlah. Umi. Ya terus sepeda, helm, ya pokoknya nutrisi, dan gue dapat banget dari Johan kemarin tentang nutrisi. Dan ternyata gue 8 jam 40 menit kemarin Ironman ya 70.3 itu gue nggak kram. Gue selesai ya. Gue selesai, terus waktu itu ada temen gue yang sakit. Habis race gue bisa ganti baju langsung nganterin dia ke rumah sakit tanpa gue pegel sama sekali. Jadi selain berguna buat diri kita juga berguna buat orang lain. Akhirnya menemukan jati diri gue. Akhirnya menemukan quote yang faedah juga. Dari tadi gue nungguin pesan-pesan moral yang akan keluar ya kan, gitu. Kita tuh hidup selain buat diri kita juga buat orang lain kan. Nah ini berkaitan dengan kerjaan juga kan. Tapi berguna buat orang lain, ini ada cerita menarik. Katanya pas pada saat masangin bib triathlon di tangan orang tuh kebalik. Itu yang dipasangin baru pertama kali ikut katanya. Gimana tuh ceritanya?
sotoy dan gerasak gerusuk ya. Intinya gerasak gerusuk sih, maunya semua semua cepet gitu. Ya jadi ada teman gue minta pasangin, gue pasangin dengan PD-nya, pas gue liat kok kayak kebalik ya gitu. Yang orangnya pasrah aja, ya udah deh. Kebalik pasang bibnya. Itu nomor setia. Nomor apa yang di sini yang buat swim itu ya? Iya. Jadi tatonya tuh kebalik. Ya maaf kan, yang dibalik. Dan tapi semua orang ya pasrah aja sama gue sih. Masih banyak cerita-cerita lucu dari Kak Mia Amira soal perjalanan olahraganya. Pokoknya ini adalah episodenya Kak Mia, jadi saya diatur oleh Kak Mia. So nanti kita akan kembali ke sesi berikutnya, kita akan break sejenak. So we'll be right back, masih tetap di Pengen Ngobrol Podcast Roadway Cerita Lari bersama dengan triatlet yang dilepas menteri pemuda dan olahraga Kak Mia Amira. Stay tuned. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast by Cerita Lari. Bersama siapa? Bersama saya Amira dan Gak apa-apa, ini kan gue memberikan bintang tamu gue supaya ada nanti insight lain. Kalau misalkan jadi triatlet udah bosan, ya jadi MC podcast juga gak apa-apa. Soalnya saya biasanya ngomong pasien kan tentang ilmiah, jadi agak susah. Ini ada yang menarik. Kesibukan Anda sebagai? Saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pondok Indah. Saya sih nggak kebayang kalau jadi pasien Anda seperti apa. Ada cerita. Apa gimana? Jadi kemarin pas di Vietnam, jadi ada salah satu atau dari Indonesia, istri peserta udah ketawa-ketawa gitu-gitu, terus tiba-tiba gue bilang, aduh hari Senin harus balik ke Indonesia, terus harus praktek nih gitu kan. Terus dia langsung gini, langsung megang tangan gue gitu, Dokter Amira ada dokter spesialis paru RSP, saya pasiennya. Dia nggak percaya dengan gue yang penampilan gue dengan yang waktu pakai trisuit tuh sama selama di sana gue cekikikan terus pakai celana pendek gitu. Dia langsung, padahal udah 3 hari bersama dan waktu itu dia udah pernah ketemu gue sebelumnya di Belitung. Jadi langsung megang, Dokter Amira, ini bener Dokter Amira Anwar, dokter spesialis paru RSP, saya pasiennya. Masa sih? Gak percaya. Oh iya? Iya. Ya Allah. Mungkin katanya menurut mereka yang ada kan, saya ketemu beberapa pasien saya di race itu. Terus mereka bilang beda banget, soalnya katanya di rumah sakit saya formal ya, masa saya di rumah sakit cekikikan. Ini yang menarik. Gua ketemu beberapa teman-teman yang memang berprofesi sebagai dokter, tapi kalau udah nyemplung di olahraga nggak ada dokternya sih. Menurut gua. Ya kan gini loh, kita itu setiap hari kesibukan dokter tuh gimana sih gitu? Ya, jadi setiap hari berhubungan dengan nyawa manusia lah istilahnya kan. Orang menggantungkan sebagian harapan hidupnya pada kita. Oh bener ya gue. Jadi kita tuh tetap profesional, serius, walaupun pada pasien-pasien, kalau saya pribadi kita menganggap itu adalah saudara teman, jadi kita lebih enak ngobrolnya. Jadi mereka juga tidak terlalu takut untuk berobat. Dan biasanya kalau kita udah sama pasien itu saling mengerti, saling dia juga menerima kita sebagai teman atau sahabat, otomatis mereka biasanya patuh tuh. Masuknya tuh lu gimana? Iya, maksudnya masuk ke pasien gitu. Gue gini, kalau misalnya ada pasien, gue akan bicara seperti gue tuh orang awam. Gue menjelaskan kalau seperti dia tentang penyakit seperti orang awam, dan misalnya menjelaskan sesuatu penyakit serius gue juga bawa santai, tapi tetap tujuan utamanya mengasih tahu ini lo sakit lo gitu, ini lo harus berobat begini gitu. Apalagi kan ada gua nggak usah jauh-jauh deh, ada di keluarga terdekat gue sendiri, kadang-kadang nyokap gue ketemu dokter kadang merasa lebih pintar daripada dokter at some point, nggak sering-sering. Itu gimana lo kalau menghadapi ya kan itu? Sekarang ini banyak pasien-pasien searching gampang, Google banyak, ya googling aja mereka tentang sakit ini tuh keluar semua kan, yang kadang yang nggak bener pun keluar gitu. Jadi biasanya gue akan bilang, kalau menurut teori kedokteran begini, kalau yang ibu bilang kan itu bisa dari berbagai pandangan sudut pandang, dan apa yang kalian baca itu sumbernya benar apa enggak. Jadi sebenarnya teori kedokteran pun juga nggak sepenuhnya berlaku ketika praktek gitu. Iya, enggak, kita tetap yang fokusnya, yang ilmiahnya kita tetap itu panduan kita gitu.
Ya tapi gimana cara dokter itu menyampaikan ke pasien itu kan yang penting. Nah, menyampaikannya dengan cara serius yang bikin dia takut malah nggak balik lagi ke kita, atau dengan santai tapi tujuannya pas sehingga dia akan menuruti apa yang dokternya sarankan. Seperti kayak coach juga jadinya. Iya, Jadi coach. Makanya gue patuh sama coach gue. percaya. Walaupun kadang-kadang nego. Nego sih nego, tapi kan gue tetap mengerjakan. Nggak, kalau misalkan ini buat ngebagi ini, oke. Gue tahu kalau misalkan menjadi seorang tenaga medis ya, khususnya dokter gitu kan, lo harus siap dengan kapanpun lo dibutuhkan. Lo di emergency juga kan ya, Mia. Kami. Jadi gue tuh kan dokter spesialis paru. Jadi kita ada bagian-bagian yang emergency call ya. Okay. Jadi ada bagian yang kita memang pasien bila memerlukan jam berapapun itu dokternya harus datang, kita akan datang. Jadi gue tuh sering tuh jam 2 dipanggil, pasiennya dalam keadaan sesak berat harus tindakan ya. Gue jalan gitu. Makanya kadang-kadang coach gue merasa apakah ini alasan gue untuk bilang tidak latihan karena ada emergency call yang pulang jam 3 gitu. Waduh, tapi beneran ada? Ya beneran lah. Kasus terberat yang pernah lu handle tuh kayak gimana tuh? Kalau dibilang kasus terberat ya kasus terberat baru ya standar ya, maksudnya ada cairan, ada udara yang saat itu gue harus lakukan tindakan karena kalau tidak mengancam jiwa. Tapi yang sangat berkesan sama gue adalah masa pandemi karena dokter paru kan garda terdepan ya. Pernah pada saat itu gue sekelompok itu timnya ada berenam dan semuanya positif COVID, hanya gue sendiri, dan waktu itu 3 hari gue benar-benar tidak tidur, melayani telepon, memang di rumah sih, telepon 24 jam, nggak berhenti, besok rumah sakit melayani 100 orang, dan akhirnya gue tumbang dan masuk rumah sakit. Ya itu berkesan banget, dan itu udah fatigue banget, dan yang gue bertahan waktu itu sampai 1,5 tahun gue nggak bertahan ya. Teman-teman gue tuh udah berkali-kali kena gitu ya, gue bertahan 1 kali itu dan 1,5 tahun itu karena gue bilang sama teman gue kan waktu itu kan pandemi, teman gue nggak pada olahraga kan, pada takut keluar. Gue bilang gue olahraga aja gitu. Kayaknya dengan gue olahraga malah gue oke aja, gue bisa bertahan 1,5 tahun. Dan ternyata benar kalau yang orang-orang takutkan, lo nanti olahraga terpawa gitu ya. Kita kan mau olahraga emang rame-rame kan nggak juga. Gue dan orangnya itu aja, dan alhamdulillah geng gue nih, geng lagi ya, yang circle gue yang bener-bener dari gue pertama kali olahraga itu ya, mereka itu benar-benar kita ketat waktu itu, jadi sesama kita itu saling menjaga, dan benar begitu gue nggak olahraga karena gue di rumah sakit gak ada waktu, gue kenanya di situ gitu. Jadi gue membuktikan sama orang-orang ya gue olahraga nggak apa-apa kok gitu kan. Ya tapi ya lo olahraga ya lo lihat-lihat orangnya, yang orang komitmen pada saat waktu itu gitu ya. Dan itu berkesan banget. Gue pernah ke rumah sakit, gue ngeliat orang-orang tuh dengan sesaknya membutuhkan bantuan, tapi gue tidak bisa melakukan apa-apa karena tempat tidak ada, obat habis. Itu sempat gue bilang obatnya tidak ada, obat habis karena memang waktu itu kan yang lagi genting banget ya. Ya obat tuh bener-bener kayak tarik-tarikan pas. Itu masih awal-awal ya? Iya, yang waktu Delta sih yang parah banget. Delta tuh berarti 2021. Iya, 2021 Juli itu kan yang bener-bener harusnya 1 orang dapat berapa obat, jadi pinjem dulu sana ya. Pokoknya Bambang waktu itu memang kita melihat dunia benar-benar bersedih deh. Waktu itu gua ngalamin itu soalnya. Apakah itu juga di tahun itu yang kata lo saking banyaknya dibutuhkan karena lo kan pulmonologis juga, maksudnya kan yang spesialis paru, which is yang sangat-sangat concern sekali pada saat itu. Apakah itu yang waktu itu lo cerita praktek pun juga pakai trisut waktu itu gimana? bukan itu. Kalau trisut beda lagi. Beda. Terus gimana ceritanya? Jadi gue tuh kan tiap pagi olahraga. Tiap pagi olahraga. Morning person lah. Morning person. Karena gue kalau bahkan tempat olahraga belum dibuka dia udah datang. Iya kan? Iya kan? Ya karena gue mengejar waktu gue praktek. Ya gue nggak mau hobi mengganggu pekerjaan dan pekerjaan mengganggu hobi. Kuat lagi kan? Ada manfaatnya juga diundang. Siap. Jadi waktu itu gue sepedaan, bukan trisut sih, sepedaan. Gue sepedaan masih pakai baju sepeda. Ya biasalah sepeda kan, habis sepeda udah selesai ngopi-ngopi, gue waktu itu gak taunya macet. Ya kan maksudnya hari itu gue tau tuh seharusnya gak macet gitu loh, kan weekend gak macet gitu ya. Kok tiba-tiba macet? Akhirnya gue praktek pakai trisut dan di luarnya jubah. Bukan trisut, pakai bib di luarnya jubah. Ada yang tahu tapi di situ? Enggak ada. Semua itu hanya rahasia gue. Suster gue yang tahu. Bilang. Ya udah biasa mereka dengan gangguan. Yang penting kan kerjaan selesai, pasien tertangani, dan ya
semua orang happy kan. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Mungkin dia agak males sih gue. Tapi Umi, Umi, gini loh Umi. Di olahraga ini, maksudnya setiap tahun selalu kemarin mengalami Ironman 70,3 sudah selesai gitu ya. Apakah ini akan menjadi cukup sampai di sini perjalanannya Dr. Mia Amira dalam olahraga ataupun memang masih akan ada lagi gebrakan-gebrakan selanjutnya? Enggak, kan gue ngerasa nih sekarang off season kan. Oke. Cerita. Nah ya kalau di off season kayak atlet-atlet lah ya. Ya worth it lah ya. Worth it bila Mas Menteri ya. Enggak, itu bakal beneran aja. Nanti orang-orang sombong banget sih gitu. Kan itu karena coach gua ya, coachnya Pak Menteri. Iya, oke. Kan muridnya sih ikut-ikut aja. Terus ya ada sih rencana ikut race besar lagi gitu aja. Race besar. Bukan tiap minggu sekarang. Race besar itu kemarin doang. Recovery Sungai Liat. Gimana urusannya? Tapi kan gue happy. Happy. Menyapa masyarakat, membawa Bang Todi kan foto-foto habis kan. Foto juga habis-habis loh. Sumpah. Seminggu tuh ya. Beda-beda semua fotonya. Terus udah gitu ya ada target-target saja mau ikut Ocean Man ya, mau ikut WFM lagi gitu rencananya ya kalau memang diizinkan lah ya. Ya sekarang lagi off season, gue malah bingung kalau nggak, karena gue tipe orang yang gue mengikuti race supaya gue ada target. Jadi sekarang nih pagi-pagi ngapain ya gitu, kata orang-orang jangan tergantung sama program, jangan tergantung sama coach. Ya nggak bisa, karena gue tuh capek kerja. Kalau gue nggak ada target ya udah gue mager aja di rumah gitu. Orang mendingan gue istirahat karena memang pekerjaan gue tuh capek banget. Itu yang gue ini sih, ini pekerjaan dokter nih gue paham capek banget. Maksudnya lo harus standby setiap saat. Apalagi lagi emergency situation, apalagi lo mendapatkan emergency yang lebih dari satu. Lo enggak, gue pernah ikut latihan first aid lah gitu ya. Maksudnya kalau lo mendapatkan dua situasi yang darurat gitu ya. Nah, ini lo harus ada pertimbangan yang lebih darurat yang mana gitu. Lo pernah mengalami seperti itu juga? Maksudnya misalkan kayak ada lebih dari satu. Oh iya, waktu yang COVID itu. Jadi ada misalnya beberapa orang yang membutuhkan ICU, kita punya ICU cuma satu, kita akan memilih itu ya kesannya kalau orang awam bilangnya sadis ya. Tapi kita kan di dokter itu punya angka dia untuk bertahan hidupnya lebih baik yang mana, untuk kualitas hidupnya kalau sembuh yang mana, kita punya target-targetnya. Jadi misalnya ada satu waktu itu kan ICU full semua ya. Ada satu yang membutuhkan ICU cuma satu, ada 3 yang membutuhkan, kita akan memilih yang mana yang daya tahan hidupnya akan lebih baik, setelah COVID-nya juga lebih baik, dari segi umur, dari segi penyakit itu kita semua akan milih. Kadang-kadang kalau orang mungkin sadis banget, ya enggak, kita punya standarnya, kita punya teorinya, kita melakukan yang sesuai itu gitu. Ya. Jawabannya sudah sangat lengkap sekali. Ya jadi angka percaya dokter ya sekarang. Percaya, valid lah. Jadi di podcast ini ada 2 kepribadian Mia Amira yang memang Dokter Amira yang inilah. Ya kan, yang dikasih tahu. Dokter Amira sebagai atlet dan Dokter Amira sebagai dokter. Dokter Amira sebagai dokter. Tapi gini loh, Kak Mia, ya kan. Kalau lagi off season gini tapi latihan masih tetap lanjut kan? Latihan tetap lanjut lah. Latihan tetap lanjut ya. Oh ya, karena kalau gue ikut klub renang segala macam. Jadi mau nggak mau harus datang kan. Apalagi kalau temen gue di grup kan langsung, pagi. Waduh udah. Dan gue ngerasa sejak olahraga siklus tidur gue tuh lebih baik karena itu ya. Maksudnya orang kadang-kadang kan kayak gue gitu masih tidurnya yang suka over the time gitu ya, maksudnya yang di atas jam yang wajar orang tidur gitu. Kalau lu setelah berolahraga tuh kayak gimana? Ya bener-bener jam 8 teratur. Iya teratur, jam 8 tuh gue udah tidur. Bukan tidur ya, jam 8 tuh bisa udah di kamar dengan gelap-gelapnya gitu. Jam 9, jam 10 gue memang udah harus tidur, harus blok tidur gitu. Ya udah besok pagi jam 4 udah bangun. Kayak ini kan gue belum mulai lagi full ya. Misalnya jadi cuman kalau renang ya udah kalau pagi mau gue ada apa-apa dan nggak ada apa-apa pun jam 4 gue udah bangun gitu. Jadi efeknya sebelum subuh gue bisa tahajud kan. Tahajud, lanjut subuh, alhamdulillah. Jadi tuh banyak untungnya kita mulai selagi sehat, rohani, jasmani juga kita bisa sholat tahajud. Ini ada pesan religi juga. Jadi episode ini sebenarnya menyajikan pesan lengkap sekali dari sisi kesehatan, keselamatan, ya kan, dan juga keagamaan. Ya kan? lengkap banget. Jadi abis ini masih mau ikutan Ocean Man, masih ada satu, terus ada World Marathon Major satu lagi, rencananya gitu.
Di mana? Kita tunggu saja. Ya Allah. Apakah akan dilepas menteri lagi atau enggak? Boleh sih, nanti desa diatur sama Coach Cahaya. Aduh, Mi, gue pengen nanya deh. Maksudnya motivasi terbesar lu dalam melakukan olahraga itu apa? Ya, jadi sebenarnya gini ya, gue tuh kan dari Dengan kecil adanya- udah olahraga ya. ya. Dengan adanya banyak foto yang lu berjejer-jejer itu kan, foto-foto semua. Itu apakah menjadi motivasi atau ada yang lain lagi? Jadi awalnya gue olahraga sebenarnya waktu 2019 gue tuh kehilangan separuh hidup gue. Okay. Ini sedih, ada juga loh Ada. sedihnya ya. Lengkap ya Lengkap episode. semua. Jadi kehilangan suami gue yang mendadak semuanya itu merubah seluruh hidup gue saat itu juga ya. Ya gue lagi happy-happynya, lagi keluarga kecil bahagia sejahtera ya. Jadi tiba-tiba nggak ada. Habis itu gue waktu itu juga hanya berpikir kalau bukan gue yang bangun untuk diri gue, siapa yang akan membantu gue? Nggak ada orang yang bisa membantu gue. Kalau nggak diri gue. Waktu itu gue yang si orang yang memang si ceria ini ya, yang maksudnya tidur gampang, makan gampang, easy going, tukang ibu-ibu nongkrong gitu ya. Gampang banget. Gampang, pokoknya diajak apapun bisa, selagi gue tidak ada kerjaan yang emergensi ya, murahan diajak aja. Terus gue gitu, ya udah sejak nggak ada, hidup gue itu berubah banget. Jadi yang nggak bisa tidur, yang nggak punya sakit mah, gue kan doyan makan ya, jadi gue nggak pernah yang namanya mah mual-mual, nggak pernah. Jadi gue tahu apa yang namanya sakit lambung. Sempat. Ya iyalah namanya mendadak kayak lo ngedip plok semua berubah hidup lo gitu ya. Terus udah gitu akhirnya gue memutuskan ya udahlah gue harus cari jalan nih, nggak bisa karena gue dokter doang, kalau nggak bisa tidur gue gampang tinggal minta sama temen gue obat tidur lah istilahnya ya. Temen gue semuanya, tapi gue nggak mau. Gue pikir sekali gue akan tergantung itu, gue akan tergantung terus. Nah, jadi sampai saat ini udah menjelang 4 tahun gue nggak pernah minum obat tidur satu pun obat-obatan itu. Akhirnya gue untungnya teman-teman gue tuh baik-baik banget sama gue semuanya, dari teman rumah sakit, pokoknya ya gue ngerasa lingkungan gue nih lingkungan baik, makanya gue setelah lo rutin olahraga lagi? Enggak, dari dulu. Maksudnya gini, waktu sebelum gue olahraga tuh teman-teman gue di rumah sakit itu pun teman-teman dokter gue tuh orang-orang baik ya. Alhamdulillah gue selalu dikelilingi orang-orang baik. Gue nggak tahu datang dari mana tiba-tiba udah mereka mensupport gue. Akhirnya gue lari lah waktu itu, awalnya tuh September 2019 lari sama teman-teman di rumah sakit. Tapi kan namanya dokter ya, yang sehari ini mau nemenin tiba-tiba ada urusan apa emergensi, yang ini harus jaga ini, pokoknya akhirnya nggak tahu kenapa kenal triathlon, dan gue ketemu temen-temen gue ini yang pertama kali ya, ada Data, Mas Wisnu, Aryani, Pras ya, ada Frido segala macam itu. Tiba-tiba mereka muncul di hidup gue. Gue nggak kenal ini orang semuanya ya. Kalau dokter Aryani sama Pras kan gue kenal tapi nggak deket. Lihat ngomong juga nggak pernah ngomong langsung. Tiba-tiba muncul orang-orang baik ini yang mensupport gue. So jadi booster lo sekarang adalah dengan adanya lo masih rutin berolahraga menjadi booster lo untuk menjalani aktivitas sehari-hari? Iya. Jadi gini, kalau menurut gue sekarang merasa gue harus olahraga ya, karena satu gue doyan ngemil, doyan makan gitu ya. Dan gue juga kan kalau selagi gue lari ini kan orang-orang di rumah sakit, wah hati-hati lutut lo gitu ya. Secara gue semontok ini kan. Sisi ini. Ya, ya maksud gue ya udah, bukan berarti lo menghalangi lo melakukan apapun gitu ya. Lo kan bukan juga lo harus lari cepat atau lo jalan aja dulu gitu ya. Begitu endurance lo udah oke, badan lo juga merasa, makanya itu gunanya gue pakai coach. Nah, jadi coach itu bisa mengatur lo gimana supaya lo nggak cedera, gimana lo bisa lari ya. Gue dari lari pace 11 ya, sekarang sih masih pace 88 aja, tapi gue ada peningkatan lah. Tapi prestasi lah buat gue ya udahlah gitu loh. So kira-kira apa yang mau didobrak seorang Dokter Amira tahun ini di olahraga dan juga di pekerjaan yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur kalau tahun kemarin gue sudah berhasil melakukan ini dan tahun ini gue sudah berhasil melakukan ini. Ya, 70,3 udah termasuk salah satunya. Tapi ada lagi nggak? Enggak sih, kayaknya gue kalau di triathlon kan 73. Kalaupun emang nanti mau lagi ya mungkin tahun depan ya.
Terus WMM ya karena sebenarnya mau nemenin temen gue ya. Udah keburu janji, padahal gue agak males ya latihannya ya. Cuma ya sudah lah, kan kesayangan gue itu yang menemani gue kemana-mana. Jadi si Devi Tutut itu gue, jadi gue temenin lah dia ke WMM ya. Padahal gue agak males sih sebenarnya. Cuman ya gue sih sebenarnya nggak ada target yang mulu. Orang kan bilang gini, kok kuat sih? Bunda kamu hebat banget, kamu kuat banget, kamu strong banget. Ya Allah, coba hidup yang terberat aja pernah gue laluin, masa cuma secara fisik aja gak bisa gue laluin gitu kan. Kalau lo kok kuat banget sih, ya berarti lo belum pernah mendapat cobaan terberat dalam hidup lo. Sehingga lo bilang ada kuat lagi. Lu udah hitung-hitung udah 5 kuat kayaknya ya. Ternyata gue ibu-ibu beneran ya. Bener. Ada manfaatnya juga lah ternyata ya. Ya Allah, Umi terima kasih banyak udah datang di pengen ngobrol podcast Powered by Cerita Lari. Banyak banget yang ngomong gue. Banyak banget ngomong gue. Kalau ada subtitle, kayaknya subtitlenya nggak kurang. Apa dari dulu? Kan? Tapi gue pengen satu pesan buat teman-teman bagaimana menjalani hidup bahagia dengan olahraga. Kayaknya itu yang bisa gue ambil dari figur seorang Dr. Amira Anwar ya kan di saat pekerjaan yang juga lagi hektik banget. Gua mendengar juga kisah hidupnya Dr. Amira juga ya pasti penuh dengan roller coaster, apalagi pernah mengalami cobaan terberat dalam hidup juga, tapi lo tetap menjalani dengan happy melalui olahraga. Silakan memberikan pesan kepada netizen dan rakyat. Ya, jadi kalau menurut gue berolahragalah supaya lo bisa mempunyai teman-teman baru, teman-teman baik, teman-teman yang mendukung lo semua, sehingga hidup lo nggak bosan, sehingga lo bisa fokus sama diri lo sendiri dan menjadi happy. Kalau kita happy, otomatis kalau diri kita happy ya, otomatis keluarga kita akan happy juga. Dr. Amira Anwar, Kak Mia. Dokter beneran ya? Dokter beneran. Kalau tadi tuh gue ngeliat lo kayak, dokter beneran nih, ya kan? Lagi si pemberian penyuluhan, ya kan? Kalau yang kakak cikikik, enggak, triatlet. Ya udah, Umi terima kasih banyak udah mampir ke sini ya, kakak dengan effort MUA-nya, ya kan? Abis ini mau sesi foto dulu. Anyway, kalau gitu gue Yana sebagai host pamit undur diri dan juga bintang tamu gue Amira Anwar. We are sign out and bye-bye. Thank you so much sudah nonton Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari. Bye-bye semuanya. Ciao. Bye.